Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Semoga kalian selalu mendapatkan kesehatan, perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan kalian. Ya, setelah semester lalu kita sudah melaksanakan pembelajaran dan juga sudah kita tutup dengan penilaian akhir semester ganjil, dan juga kalian juga sudah melaksanakan liburan di semester ganjil lalu kurang lebih selama 2 minggu ya kalian libur ya, dan juga sudah melaksanakan perayaan tahun baru yang mungkin tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya, tetapi tidak masalah. Untuk kesempatan kali ini kita sudah memasuki semester genap, kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Semoga itu menjadikan sebuah motivasi untuk kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baru, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan juga semangat baru dalam belajar, dan kalian dapat mengeksplor diri kalian agar lebih baik lagi dalam pembelajaran, dalam hal apapun ya, itu. Kemudian untuk pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, khususnya untuk kelas 10. Untuk kelas 10 masih sama. Untuk bukunya saya gunakan buku ini ya, buku pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang warnanya merah, yang kalian juga semuanya sudah punya dari perpustakaan sekolah, dan kita menggunakan ini agar kita juga dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik, kalian juga tidak repot dan juga bisa menghemat semuanya. Dan untuk pertemuan kali ini kita masih belum masuk ke materi. Saya hanya ingin memperkenalkan materi yang akan kita pelajari pada semester genap ini. Pada semester genap ini kita akan mempelajari kurang lebih ada 3 bab ya, 3 bab yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita mulai dari, kalau kemarin kalau tidak salah kita sudah belajar bab 1, 2, 3, dan 4. Berarti sekarang kita sudah masuk ke bab yang kelima. Bab yang kelima itu isinya terkait dengan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Jadi kita akan belajar mengenai integrasi nasional yang isinya itu di dalamnya ada, nanti kita belajar kebinekaan. Kalian pasti sudah belajar kebinekaan mulai dari SD deh. Saya yakin kalian sudah hafal semuanya terkait dengan kebinekaan bangsa Indonesia. Indonesia itu merupakan sebuah negara kebinekaan yang sangat besar sekali, sangat kompleks sekali, sangat beragam sekali, baik itu suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Ya, nanti kita akan belajar terkait dengan kebinekaan. Dan juga selain belajar terkait dengan kebinekaan, nanti kita belajar mengenai apa sih itu integrasi nasional. Dan harapannya setelah mempelajari integrasi nasional, kalian nanti akan mampu dan tahu mengenai apa sih itu keberagaman, bangsa Indonesia itu seperti apa, negara itu seperti apa, dan seluruh hal yang ada di dalamnya kalian akan bisa ketahui. Dan berikutnya, selain kita belajar mengenai integrasi nasional, persatuan dan kesatuan, nanti juga kita akan belajar mengenai faktor pembentuk dan juga faktor penghambat terkait integrasi nasional. Pastilah ada lah, Indonesia itu negara yang sangat beragam. Pasti antar satu dengan yang lainnya pun kadang terjadi sebuah perbedaan. Makanya kita harus belajar terkait dengan integrasi nasional ini, terkait dengan kebinekaan ini, agar ketika kita menghadapi sebuah perbedaan, kita tahu apa sih yang harus kita lakukan dan sikap apa yang harus kita perbuat. Dan terakhir nanti kita juga perlu belajar mengenai peran serta warga negara terhadap persatuan dan juga kesatuan. Dan nanti ditutup dengan pembelajaran dengan materi bela negara. Di SMP ini pernah diajarkan nih bela negara. Di SMP tuh pernah diajarkan bela negara, caranya ada 4.
Yang pertama adalah melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang kedua melalui apa? Ada yang masih ingat? Ya, melalui wajib militer. Ya, wajib militer di Indonesia apakah ada, Pak? Ada. Besok kita pelajari lebih lanjut. Kemudian yang ketiga itu pengabdian sesuai dengan profesinya masing-masing. Dan yang terakhir yaitu pengabdian sebagai anggota TNI dan juga anggota Polri. Itu bab yang kelima beserta isinya yang akan kita pelajari di semester ini. Kemudian bab yang keenam yang akan kita pelajari yaitu terkait dengan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik itu di bidang ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Kok bisa Pak kita belajar mengenai ancaman? Apakah negara Indonesia sudah tidak aman lagi? Bukannya tidak aman, tetapi di suatu negara itu pasti selalu terjadi dinamika yang sangat kompleks sekali. Pasti selalu ada ancaman yang ingin merenggut persatuan dan kesatuan negara kita. Baik itu ancaman di bidang militer atau ancaman di bidang non-militer. Ya, pasti kalian yang pernah SMP dan memperhatikan waktu SMP pasti tahu materi terkait dengan ancaman, baik itu ancaman militer maupun ancaman non-militer. Dan bab yang terakhir yang akan kita bahas yaitu bab yang ketujuh, yaitu terkait dengan arti penting wawasan Nusantara. Jadi kita akan membicarakan terkait dengan konsep wawasan Nusantara itu seperti apa, Indonesia itu bagaimana, fungsi dari wawasan Nusantara itu apa. Kemudian ada aspek namanya aspek Trigatra dan juga ada aspek Pancagatra di dalamnya. Ya, jadi itu 3 bab yang akan kita pelajari pada semester ini. Saya harap kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan benar. Seluruh tugas silakan bisa kalian kerjakan dengan baik. Saya tidak ingin ada yang seperti kemarin tugasnya harus saya tagih, tugasnya terlambat, bahkan ada yang tidak mengumpulkan tugas, mengumpulkannya setelah mau rekap nilai dan lain-lain. Saya tidak mau seperti itu. Pokoknya silakan kalian laksanakan pembelajaran ini dengan baik. Kita buat pembelajaran online terutama di pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu menyenangkan. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semangat terus. Pokoknya selalu jaga kesehatan, tetap menggunakan masker apabila kalian keluar rumah, social distancing itu perlu, dan juga jangan lupa herd immunity, karena segala macam penyakit itu pasti datangnya dari sikap atau rasa yang tidak bahagia. Makanya saya pesan kepada kalian, teruslah bahagia dalam hidup kalian. Itu saja. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.